Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya berupa kesempatan dan kesehatan, sehingga di hari yang mulia ini dan tempat yang mulia ini kita berkumpul untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan kepada kita kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyakit dan wabah khususnya yang masih melanda saat ini. Maka sebagai bentuk kesempurnaan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari penyakit dan wabah ini, marilah kita ikhtiarkan diri kita dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang ditimpa olehnya, khususnya orang-orang alim dan soleh di antara kita. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan yang meniti jejak beliau dengan baik sampai hari pembalasan.
ini tepat kita berada di hari yang ke-28 dari bulan Dzulqa'dah, 2 hari menjelang masuknya kita di bulan Dzulhijjah, yang dimana sudah sering kita dengarkan keutamaan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bahwasanya amalan pada hari 10 pertama adalah amalan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi jihad di jalan Allah, kecuali yang berjihad keluar jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali dengan sesuatu apapun, sampai dikatakan apabila Sa'id bin Zubair memasuki tanggal ke-10 bulan Dzulhijjah, ia akan lebih semangat lagi hingga hampir saja ia tidak sanggup mengamalkannya. Maka marilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita persiapkan diri kita mulai hari ini, lebih-lebih di 10 pertama bulan Dzulhijjah esok dan seterusnya dengan amalan ibadah, sebagaimana kita kemarin mempersiapkan diri kita menghadapi 10 terakhir bulan Ramadan. Meskipun ibadah tersebut pada waktu-waktu yang sangat berat, seperti bangun melaksanakan sholat subuh pada waktu yang sangat dingin, seperti yang kita rasakan akhir-akhir ini, dingin yang tidak seperti biasanya. Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah," muttafaqun alaih. Barang siapa yang salat di 2 waktu dingin, maka dia akan masuk surga, muttafaqun alaih. Yang dimaksud 2 salat dingin atau 2 waktu salat dingin adalah salat subuh dan salat asar. Di antara ibadah yang disyariatkan di bulan Dzulhijjah pada hari Idul Adha adalah menyembelih kurban. Tidak diragukan lagi, udhiyah adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kaum muslimin pun melestarikan ibadah ini, dan bahwasanya dia adalah bagian dari syariat Islam yang hukumnya sunnah muakkad atau sangat dianjurkan berdasarkan beberapa dalil, di antaranya fasholli li rabbika wanhar dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua, dirikanlah salat dan berkurbanlah. Di antara tafsiran ayat ini adalah berkurbanlah pada hari raya Idul Adha atau Yaumun Nahar. Tafsiran ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, juga menjadi pendapat Atha, Mujahid dan jumhur atau mayoritas ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam bagi yang memiliki kelapangan namun enggan berkurban dengan sabdanya, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki kelapangan rizki dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3123. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Cukuplah 2 dalil di atas sebagai pendorong kita untuk melaksanakan ibadah korban bagi yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa hadis yang menerangkan fadilah atau keutamaan berkurban, namun tidak ada satupun yang sahih. Ibnu Arabi dalam Ar-Ridatul Ahwaji jilid 6 halaman 288 berkata, tidak
hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Hadis ini hadis yang dhaif sebagaimana dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian hadis dhaif yang membicarakan keutamaan berpuasa. Siyamu awwal yaumin minal ashri ya'dilu mi'ata sanatin wal yaumut tsani ya'dilu mi'atai sanatin fa idza kana yaumut tarwiyah ya'dilu alfa amin wa siyamu yaum arafah ya'dilu alfa amin. Puasa di 10 hari awal Dzulhijjah pahalanya senilai dengan puasa 100 tahun. Hari kedua Dzulhijjah senilai puasa 200 tahun. Puasa Tarwiyah 8 Dzulhijjah pahalanya senilai 1000 tahun, dan puasa Arafah 9 Dzulhijjah senilai 2000 tahun. Tidak sahih. Lihat Taziyatul Mawsu'ah al-Hadits wal Athar ad-Da'ifah wal Mawsu'ah, dan hadis ini termasuk hadis yang dhaif. Inilah 2 contoh hadis lemah yang menyebar saat ini. Ibadah di 10 hari pertama Dzulhijjah sangatlah agung, namun cukuplah hadis yang sahih menjadi sandaran kita dalam berkeyakinan dan beramal, mengingat juga dampak buruk yang ditimbulkan dari hadis lemah dan dhaif bagi perorangan dan masyarakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Apakah dampak buruk menyebarkan hadis yang lemah atau hadis yang dhaif? Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini telah tersebar berbagai macam perkara baru dalam agama, atau dibaca bid'ah, disebut dengan bid'ah. Dan kebanyakan bid'ah saat ini terjadi dikarenakan karena tersebarnya hadis-hadis dhaif dan lemah di tengah-tengah umat. Kita ambil saja contoh tahlilan dan yasinan, semuanya berasal dari hadis yang lemah atau hadis yang dhaif. Kemudian dampak yang kedua dari menyebarnya hadis dhaif adalah kita berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, penyebar hadis palsu mendapat ancaman neraka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini terlihat jelas bahwasanya seseorang yang menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengetahui kebenarannya, dia terancam masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang dikatakan berdusta jika ia menceritakan setiap yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Imam Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, mengatakan, "Ketahuilah sesungguhnya seseorang yang tidak akan selamat jika dia menceritakan setiap yang didengarnya, dan dia tidak layak menjadi seorang imam yang menjadi panutan sedangkan dia selalu menceritakan setiap yang didengar." Termasuk di sini bagaimana kita bergaul dengan masyarakat dan bagaimana kita bergaul melihat di media sosial. Dari perkataan Imam Malik ini terlihat bahwasanya walaupun seseorang tidak dikatakan berdusta secara langsung, namun dia dapat dikatakan mendukung kedustaan karena menukil banyak hadis lalu mendiamkannya. Padahal bisa saja hadis yang disampaikan dhaif atau dusta. Pelajaran bagi kita, hendaklah kita berhati-hati
Gunung